Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Dunia Beda, tempat di mana takdir bisa berbalik dalam sekejap mata. Bayangkan, seragam coklat kebanggaan harus ditukar dengan aib yang begitu memilukan. Seorang poluan muda yang seharusnya gagah meraih bintang justru terjerembab ke dalam pelaminan yang tak pernah ia inginkan, dipaksa bersanding dengan seorang tukang becak dekil, demi sumpah dan janji keluarga. Ia menelan hinaan merelakan masa depannya, setelah adik kandungnya yang manja, tega melarikan diri dari perjodohan itu. Mampukah ia menjalani neraka pernikahan yang penuh cemoohan ini? Atau adakah rahasia yang jauh lebih mengejutkan, tersembunyi di balik roda becak tua itu? Namun sebelumnya bagi yang beragama Islam saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menambah wawasan dan membantu kami membuat cerita baru yang menghibur. Di sebuah sudut kota Brebes yang ramai namun tetap bersahaja, di sanalah Anissa tinggal. Kota yang terkenal dengan bawang merah dan telur asinnya itu, menjadi saksi bisu perjalanan hidup keluarganya. Anissa, seorang wanita muda dengan seragam polisi yang melekat gagah di tubuhnya, adalah kebanggaan keluarga. Pangkatnya memang belum tinggi, baru bribda, namun di kampungnya yang sederhana, menjadi seorang polwan adalah sebuah pencapaian yang luar biasa. Ia dikenal sebagai sosok yang tegas saat bertugas, namun hatinya selembut embun pagi ketika sudah melepas seragam coklatnya. Di balik tatapan matanya yang tajam, tersimpan kasih sayang yang tak terhingga untuk keluarganya, terutama untuk Rina, adiknya satu-satunya. Rina adalah kebalikannya. Gadis itu tumbuh menjadi bunga desa yang cantik jelita. Kulitnya putih bersih, rambutnya hitam legam tergerai indah, dan senyumnya mampu membuat pemuda manapun bertekuk lutut. Namun, kecantikannya berbanding terbalik dengan keinginannya. Rina mendambakan kehidupan mewah, gemerlap kota besar, dan seorang pendamping yang kaya raya. Impiannya seringkali terbang jauh melampaui gapura desa mereka yang sederhana. Ayah dan ibu mereka hanyalah pensiunan guru honorer yang hidup dari uang pensiun yang tak seberapa. Rumah peninggalan kakek yang mereka tempati menjadi satu-satunya harta berharga. Meski hidup dalam kesederhanaan, mereka adalah keluarga yang terhormat, keluarga yang tahu artinya memegang janji. Dan sebuah janji besar telah mengikat mereka selama bertahun-tahun. Janji yang kini terasa seperti beban yang harus segera ditunaikan. Semua bermula 15 tahun yang lalu. Saat itu, ayah Anissa, Pak Ardi, masih giat bekerja serabutan untuk menafkahi keluarga. Suatu siang yang terik, saat sedang dalam perjalanan pulang, rem motor tuanya blong di sebuah turunan curam di pinggir kota. Kecelakaan hebat tak terhindarkan. Tubuhnya terpelanting dan kepalanya membentur aspal dengan keras. Darah mengalir deras, dan orang-orang hanya bisa berkerumun panik. Di tengah keputusasaan itu, seorang pria dengan becaknya, tanpa pikir panjang, menaikkan tubuh lunglai Pak Ardi ke atas becaknya. Pria itu, yang kemudian dikenal sebagai Pak Budi, mengayuh becaknya sekuat tenaga menuju rumah sakit terdekat. Ia tidak hanya mengantar, tapi juga menunggu, bahkan membantu mengurus administrasi dengan uang seadanya yang ia miliki di kantong. Nyawa Pak Ardi berhasil diselamatkan, berkat pertolongan cepat dari Pak Budi. Sejak saat itu, keluarga Pak Ardi merasa berhutang nyawa. Hutang yang tak akan pernah bisa lunas dibayar dengan materi. Pak Budi, dengan kebaikan hatinya, tidak pernah meminta balasan apapun. Hubungan mereka pun terjalin menjadi persahabatan yang tulus. Pak Budi sering berkunjung membawa hasil panen singkong dari kebun kecilnya, dan sebaliknya, keluarga Anissa selalu menyambutnya dengan tangan terbuka. Waktu berlalu, anak-anak mereka tumbuh dewasa. Anissa berhasil mewujudkan cita-citanya menjadi polwan, sementara Joko, putra tunggal Pak Budi, meneruskan jejak ayahnya menjadi tukang becak. Joko adalah pemuda yang pendiam, penampilannya sangat sederhana, kulitnya legam terbakar matahari. Namun ia memiliki senyum yang tulus dan tatapan mata yang teduh. Untuk mengikat tali persaudaraan yang sudah terjalin erat, dan mungkin sebagai cara Pak Ardi untuk membalas budi, tercetuslah sebuah ide. Sebuah perjodohan. Rina, sang kembang desa, akan dinikahkan dengan Joko,
sang tukang becak. Ide itu disambut baik oleh Pak Budi, yang melihat Rina sebagai gadis yang baik dan berharap putranya bisa mendapatkan pendamping hidup yang akan ia sayangi. Namun, ide itu menjadi awal dari sebuah prahara di dalam rumah Pak Ardi. Bagi Anissa, perjodohan ini terasa aneh. Di zaman modern seperti ini, rasanya perjodohan adalah sesuatu yang kuno. Apalagi, ia tahu betul karakter adiknya. Namun, melihat sorot mata ayahnya yang penuh harap, dan bayangan pengorbanan Pak Budi di masa lalu, Anissa hanya bisa diam. Ia tidak sanggup menentang. Ia tahu, bagi ayahnya, ini bukan sekadar perjodohan. Ini adalah soal kehormatan, soal menepati janji yang tak terucap. Janji yang terpatri di atas aspal panas, di bawah terik matahari Brebes, 15 tahun yang lalu. Janji yang kini menuntut untuk segera ditunaikan melalui sebuah ikatan suci. Ikatan yang sayangnya terasa seperti neraka bagi sang calon mempelai wanita. Malam itu, suasana di ruang tengah keluarga Pak Ardi terasa lebih dingin dari biasanya. Padahal tak ada angin yang berhembus. Cangkir-cangkir teh hangat yang disajikan ibu seolah tak mampu mencairkan kebekuan. Wajah Rina pias. Matanya memerah menahan amarah yang siap meledak. Ia baru saja diberitahu secara resmi tentang rencana perjodohan itu. Sesaat hening, hanya suara detik jam dinding tua yang terdengar mengisi ruangan. Lalu, seperti bendungan yang jebol, tangis Rina pecah diiringi suara yang bergetar. Ibu sama bapak tega sekali. Kenapa harus Rina? Kenapa harus dia? Suaranya melengking, penuh protes dan ketidakpercayaan. Ibu mencoba meraih tangannya. Namun Rina menepisnya dengan kasar. Dia itu cuma tukang becak, Bu. Tukang becak. Nanti teman-temanku bilang apa? Mereka semua pacaran sama pengusaha, sama pegawai bank, sama anak pejabat. Terus aku harus bilang suamiku tukang becak. Hinaan dalam setiap katanya terdengar begitu jelas, menusuk hati kedua orang tuanya. Pak Ardi, yang sedari tadi diam, akhirnya angkat bicara. Suaranya berat dan bergetar menahan emosi. Rina, jaga bicaramu. Kamu tidak akan jadi apa-apa jika dulu Pak Budi tidak menolong Bapak. Joko itu anak yang baik, pekerja keras. Dia baik dan pekerja keras tidak bisa buat beli beras. Pak, apalagi buat beli tas mahal dan perawatan wajahku. Potong Rina cepat. Nadanya sinis dan penuh cemooh. Anissa, yang duduk di samping ibunya, menarik napas dalam-dalam. Ia mencoba menjadi penengah. Rin, dengarkan dulu. Ini bukan cuma soal materi. Ini soal kehormatan keluarga. Hutang budi. Hutang budi Bapak, bukan hutang budiku. Sahut Rina sengit. Kenapa bukan Mbak Anissa saja? Mbak kan yang lebih tua. Mbak seorang polwan. Pasti lebih dihargai. Kenapa harus aku yang jadi korban? Pertanyaan itu bagai belati yang menusuk langsung ke jantung Anissa. Ia terdiam, tak menyangka adiknya bisa berkata sekasar itu. Malam itu, perdebatan sengit tak terhindarkan. Rina mengurung diri di kamar. Suara isak tangisnya terdengar sepanjang malam. Hari-hari berikutnya, rumah itu terasa seperti neraka. Rina mogok bicara. Wajahnya selalu muram. Ia menolak setiap upaya damai dari keluarganya. Di belakang mereka, Anissa melihat adiknya mulai bertingkah aneh. Rina sering menelepon seseorang secara sembunyi-sembunyi, dan beberapa kali Anissa melihatnya memasukkan pakaian ke dalam tas ranselnya secara diam-diam. Hati Anissa mulai merasa tidak enak. Ia curiga adiknya merencanakan sesuatu yang nekat. Puncaknya adalah sehari sebelum acara lamaran resmi yang sudah disepakati. Pagi itu, kamar Rina kosong. Pintu kamarnya terbuka. Tempat tidurnya rapi, namun sosoknya lenyap. Di atas bantal, tergeletak sepucuk surat yang ditulis dengan tergesa-gesa. Ibu yang pertama kali menemukannya. Tangannya gemetar saat membuka lipatan kertas itu. Ia membacanya dengan suara terbata-bata. Sebelum akhirnya tangisnya pecah memenuhi seisi rumah. Anissa segera merebut surat itu dari tangan ibunya. Tulisan tangan Rina yang indah terlihat kacau. Bapak, Ibu, maafkan Rina. Rina tidak bisa.
Rina tidak sanggup menanggung malu seumur hidup. Lebih baik Rina pergi mencari kebahagiaan Rina sendiri, daripada harus menikah dengan tukang beca itu. Jangan cari Rina. Kertas itu terasa lemas di tangan Anissa. Dunia seakan runtuh di hadapannya. Ayahnya terduduk lemas di kursi, wajahnya pucat pasi. Kedua tangannya memegangi kepalanya yang terasa pening. Besok, ya, besok keluarga Pak Budi akan datang untuk melamar. Apa yang harus mereka katakan? Kabar ini pasti akan menjadi aib terbesar bagi keluarga mereka. Kehormatan yang selama ini mereka jaga, hancur lebur dalam semalam oleh keegoisan seorang anak. Di tengah kepanikan dan isak tangis ibunya, di tengah keheningan ayahnya yang putus asa, Anissa berdiri mematung. Pikirannya berkecamuk. Bayangan wajah baik Pak Budi dan senyum tulus Joko berkelebat di benaknya, bersahutan dengan wajah kedua orang tuanya yang hancur. Sebuah keputusan gila, sebuah pengorbanan yang tak pernah ia bayangkan, mulai terbentuk di dalam kepalanya. Keputusan yang akan mengubah seluruh jalan hidupnya, selamanya. Matahari belum juga menampakkan sinarnya. Namun di rumah Pak Ardi, hari sudah terasa begitu berat. Isak tangis ibu belum juga reda. Sementara ayah hanya bisa mondar-mandir di ruang tamu, cemas memikirkan aib yang akan segera menimpa mereka. Di tengah kekalutan itu, Anissa keluar dari kamarnya. Wajahnya terlihat lelah. Namun ada seberkas ketegasan di sana yang tak pernah pudar. Ia sudah selesai berperang dengan batinnya semalaman. Ia sudah menimbang masa depannya, impiannya, dan cintanya pada keluarga. Dan kini, ia sudah mengambil sebuah keputusan. Ia menghampiri ayahnya yang tampak 10 tahun lebih tua dalam semalam. "Pak," panggilnya lembut. Pak Ardi menoleh. Matanya yang sayu menatap putrinya. "Biar Anissa yang menggantikan Rina," ucapnya pelan, namun setiap kata terdengar mantap dan jelas. Ayah dan ibunya terperangah. Mereka menatap Anissa dengan pandangan tak percaya. "Apa maksudmu, Nak? Jangan gegabah. Ini menyangkut masa depanmu. Kamu seorang polwan." Suara ibunya tercekat oleh rasa bersalah. "Justru karena Anissa seorang polwan, Bu. Anissa dididik untuk bertanggung jawab. Kehormatan keluarga kita adalah tanggung jawab Anissa juga. Kita tidak mungkin membatalkannya begitu saja dan mempermalukan keluarga Pak Budi," jawab Anissa, mencoba tersenyum untuk menenangkan kedua orang tuanya. Pak Ardi tak kuasa menahan air matanya. Ia memeluk putri sulungnya itu erat. Ada rasa lega, namun juga ada rasa sakit yang luar biasa melihat pengorbanan anaknya. Beban terberat adalah menyampaikan kabar ini kepada keluarga Pak Budi. Dengan sisa-sisa keberanian, ditemani Anissa yang duduk tegar di sampingnya, Pak Ardi mengayuh motor tuanya menuju rumah Pak Budi yang berada di sisi lain kota Brebes. Jantungnya berdebar kencang. Ia sudah siap menerima amarah dan caci maki. Setibanya di sana, mereka disambut oleh Pak Budi dan Joko dengan senyum hangat yang biasa. Dengan suara bergetar dan kepala tertunduk, Pak Ardi menceritakan semuanya. Tentang Rina yang kabur, tentang surat yang ditinggalkannya, dan tentang aib yang kini mereka tanggung. Setelah cerita selesai, hening sejenak, Pak Ardi sudah pasrah. Namun, di luar dugaan, Pak Budi justru menepuk pundaknya. "Sudah, jangan terlalu dipikirkan. Mungkin ini memang bukan jodohnya si Rina. Kita tidak bisa memaksa kehendak Allah," ucapnya bijaksana. Lalu, pandangannya beralih pada Anissa yang duduk diam. "Saya salut dengan keberanianmu, Nak Anissa. Kamu anak yang baik dan bertanggung jawab." Joko, yang duduk di samping ayahnya, hanya menatap Anissa sekilas. Sulit membaca ekspresi wajahnya, namun di matanya yang teduh, Anissa seperti melihat sebersit kekaguman. Akhirnya, dengan berat hati, Pak Ardi menyampaikan niat Anissa untuk menggantikan Rina. Sekali lagi, keheningan melanda. Pak Budi menatap putranya, seolah meminta persetujuan. Joko hanya mengangguk pelan. Sebuah anggukan yang terasa begitu berat, namun menjadi penentu jalan hidup Anissa selanjutnya. Pernikahan itu akhirnya tetap digelar, tepat pada hari yang telah ditentukan. Namun, kemeriahan yang direncanakan sirna sudah.
Yang ada hanyalah sebuah akad nikah sederhana di musala kampung, hanya dihadiri oleh keluarga inti dan beberapa tetangga dekat. Anissa mengenakan kebaya putih sederhana, riasannya tipis, namun aura ketegasannya sebagai seorang polwan tetap terpancar. Joko duduk di sampingnya, mengenakan kemeja batik dan peci hitam, tampak sedikit canggung. Selama prosesi ijab kabul, Anissa bisa mendengar dengan jelas bisik-bisik di belakangnya. Kasihan sekali ya, si Anissa. Sudah jadi polwan, dapatnya cuma tukang becak. Jangan-jangan ada apa-apanya ini, makanya buru-buru dinikahkan. Sayang sekali, padahal dia bisa dapat yang lebih baik. Mungkin perwira polisi juga. Setiap bisikan itu terasa seperti jarum kecil yang menusuk hatinya. Ia mencoba sekuat tenaga untuk tetap tegar, untuk menunjukkan pada semua orang bahwa ia tidak menyesali keputusannya. Ia melirik Joko di sampingnya. Pria itu tampak tenang, seolah tak terpengaruh oleh gunjingan orang. Ia mengucapkan ijab kabul dengan satu tarikan napas, lancar dan mantap. Kini Anissa resmi menjadi istri seorang tukang becak. Saat menyalami suaminya, Anissa merasakan tangan Joko yang kasar, kapalan, hasil dari kerja kerasnya mengayuh becak setiap hari di bawah terik matahari. Di pelaminan sederhana tanpa dekorasi mewah, Anissa duduk bersanding dengan Joko. Menerima ucapan selamat yang terasa hambar, diiringi tatapan iba dan cemooh yang tersembunyi. Inilah awal babak baru hidupnya. Sebuah kehidupan yang ia pilih demi kehormatan keluarga. Sebuah pengorbanan yang bebannya baru saja mulai ia rasakan. Bulan-bulan pertama pernikahan terasa seperti berjalan di atas jembatan tali yang bergoyang. Anissa menjalani kehidupan ganda. Di siang hari, ia adalah Bribda Anissa, polwan yang sigap mengatur lalu lintas di persimpangan alun-alun Brebes, atau berpatroli dengan rekan-rekannya. Namun begitu senja tiba dan ia menanggalkan seragamnya, ia menjadi istri Joko, menantunya Pak Budi, yang tinggal di sebuah rumah petak sederhana di gang sempit. Rumah itu bersih dan rapi, namun sangat jauh berbeda dari rumah orang tuanya. Tidak ada sofa empuk, hanya tikar pandan yang tergelar di ruang depan. Dindingnya belum diplester, masih berupa susunan bata merah yang kokoh. Setiap hari, Anissa belajar beradaptasi. Belajar memasak dengan tungku kayu karena Joko bilang nasi dari tungku rasanya lebih nikmat. Belajar mengatur keuangan dari penghasilannya sebagai polisi dan pendapatan Joko yang tak menentu. Cibiran sosial adalah makanan sehari-harinya. Suatu kali, saat ia berbelanja di pasar, ia tak sengaja mendengar ibu-ibu berbisik. Itu loh, polwan yang dapat tukang becak. Sayangnya, cantik-cantik. Anissa hanya tersenyum tipis dan berlalu. Ia sudah belajar untuk menulikan telinganya. Tantangan terbesar datang saat salah seorang seniornya di kepolisian, seorang perwira yang dulu pernah menaruh hati padanya, datang berkunjung tanpa pemberitahuan. Sang perwira duduk dengan canggung di atas tikar, menatap sekeliling dengan pandangan yang sulit diartikan, antara kasihan dan tidak percaya. Anissa menyajikan teh dan singkong goreng, satu-satunya hidangan yang ada. "Kamu betah tinggal di sini, Nis?" tanya sang perwira. Pertanyaan itu sederhana, namun Anissa tahu ada ribuan makna di baliknya. "Saya bahagia, Bang." "Alhamdulillah," jawab Anissa mantap, meski hatinya sedikit teriris. Namun, di tengah segala keterbatasan dan ujian itu, Anissa mulai menemukan kepingan-kepingan mozaik yang membentuk sosok suaminya. Joko memang seorang tukang becak. Ia berangkat sebelum fajar dan pulang saat hari sudah gelap. Tangannya kasar dan punggungnya sering basah oleh keringat. Tapi di balik itu semua, Anissa menemukan sebuah harta karun yang tersembunyi. Suatu malam, saat Joko sudah tertidur pulas karena kelelahan, Anissa tak sengaja menyenggol tumpukan buku di meja kecilnya. Bukan buku biasa. Di sana ada buku-buku tentang manajemen bisnis, strategi logistik, bahkan buku-buku motivasi dari penulis asing yang sudah diterjemahkan. Di sampingnya, tergeletak buku catatan yang penuh dengan tulisan tangan. Bukan keluhan hidup, melainkan denah-denah jalur distribusi, perhitungan biaya operasional, dan skema pengembangan usaha. Jantung Anissa berdebar. Ini bukan catatan seorang tukang becak biasa.
Joko juga sosok yang sangat taat beribadah. Tak pernah sekalipun ia meninggalkan salat 5 waktu. Bahkan seringkali ia membangunkan Anissa untuk salat tahajud bersama. Tutur katanya lembut. Ia tidak pernah membentak atau meninggikan suara. Setiap rupiah yang ia hasilkan, selalu ia serahkan pada Anissa. Dan ia hanya mengambil sedikit untuk uang sakunya. Ini hak kamu, istriku. Nafkah dari suami. Katanya suatu hari. Ia memperlakukan Anissa layaknya seorang ratu di istana mereka yang sederhana. Ia mendukung penuh karir Anissa. Bahkan tak jarang ia mencuci dan menyetrika seragam dinas Anissa jika melihat istrinya pulang dalam keadaan sangat lelah. Rasa kasihan dan tanggung jawab yang semula menjadi landasan Anissa, perlahan tapi pasti, berubah menjadi rasa hormat. Hormat itu kemudian tumbuh menjadi kekaguman. Dan tanpa ia sadari, benih-benih cinta yang tulus mulai bersemi di hatinya. Ia mulai mencintai pria sederhana ini. Ia mencintai setiap tetes keringatnya, setiap doa yang ia panjatkan, dan setiap mimpi besar yang ia tulis diam-diam di buku catatannya. Suatu sore, saat sedang membersihkan lemari pakaian mereka yang terbuat dari kayu, tangan Anissa menyentuh sebuah kotak besi tua di bagian bawah. Didorong rasa penasaran, ia membukanya. Di dalamnya, ia tidak menemukan perhiasan atau benda berharga. Ia hanya menemukan beberapa akta tanah di pinggiran kota, beberapa kwitansi pembelian beberapa unit mobil angkutan barang bekas, dan sebuah buku tabungan. Anissa membukanya dengan tangan gemetar. Matanya membelalak. Angka-angka transaksi yang tercetak di sana, sungguh di luar nalar. Ada aliran dana masuk dan keluar yang jumlahnya ratusan juta rupiah. Di bagian atas buku tabungan itu, tertera sebuah nama yang tidak ia kenal. Brebes Jaya Logistik. Namun, di bawah nama perusahaan itu, tertera nama penanggung jawab yang sangat ia kenal. Joko Pramono. Suaminya. Tukang beca itu. Anissa terduduk lemas di lantai. Kepalanya pening. Siapa sebenarnya Joko? Misteri apalagi yang disembunyikan oleh pria pendiam yang setiap hari mengayuh becak demi sesuap nasi itu? Anissa tidak bisa tidur semalaman. Kotak besi itu seolah memancarkan panas yang menjalar ke seluruh tubuhnya. Ia menatap wajah lelap Joko, suaminya. Wajah yang selama ini ia kenal sebagai wajah seorang tukang becak yang tulus, kini menjadi sebuah teka-teki raksasa. Siapakah pria ini sebenarnya? Pagi harinya, Anissa tidak sanggup lagi menahan. Saat Joko hendak berangkat dengan becaknya seperti biasa, Anissa menahannya. Dengan tangan gemetar, ia menunjukkan buku tabungan dan akta-akta itu. Ini apa, Mas? Tanyanya dengan suara lirih. Matanya menatap lekat-lekat mencari jawaban. Joko menatap benda-benda di tangan Anissa, lalu menarik napas panjang. Ia tidak terkejut, seolah sudah tahu hari ini akan tiba. Ia tersenyum lembut. Sepertinya, sudah waktunya aku berhenti jadi tukang becak. Katanya tenang. Ia mengajak Anissa duduk di atas tikar pandan mereka. Di sanalah, di pagi yang masih remang-remang, Joko membuka semua rahasianya. Ia bercerita bahwa ayahnya, Pak Budi, dulunya adalah seorang pengusaha angkutan yang cukup berhasil di Brebes. Namun, ia dikhianati oleh rekan bisnisnya sendiri hingga bangkrut dan hanya tersisa satu becak sebagai harta miliknya. Pengkhianatan itu mengajarkan Joko pelajaran yang sangat berharga tentang ketulusan. Sejak saat itu, Joko bertekad membangun kembali usaha keluarganya, namun dengan caranya sendiri. Ia memulai dari nol, dari satu-satunya aset yang tersisa, yaitu becak. Bukan karena ia tidak punya pilihan. Tapi itu adalah sebuah strategi. Dengan menjadi tukang becak, ia bisa memetakan seluruh kota. Ia bisa bicara dengan pedagang kecil, kuli panggul, dan sopir truk. Ia mempelajari alur distribusi barang langsung dari sumbernya, dari denyut nadi perekonomian paling bawah. Semua itu ia catat, ia analisis, hingga ia menemukan celah untuk membangun sebuah bisnis logistik yang efisien. Brebes Jaya Logistik. Perusahaan itu ia rintis diam-diam dengan sisa tabungan ayahnya. Ia membeli truk bekas satu persatu, dan merekrut orang-orang kepercayaan yang ia temui di jalanan. Aku sengaja hidup seperti ini, Nis. Aku ingin mencari istri yang tulus,
Yang mau menerima Joko si tukang becak, bukan Joko si pemilik perusahaan. Saat Bapak menjodohkanku dengan Rina, aku ragu. Tapi saat kamu datang menggantikannya, mengorbankan segalanya demi kehormatan keluarga, aku tahu, kamulah jawaban dari semua doaku. Kata Joko sambil menatap Anissa dengan mata berkaca-kaca. Air mata Anissa tumpah ruah. Bukan air mata sedih, tapi air mata haru dan bangga yang tak terkira. 1 minggu kemudian, sebuah undangan tersebar ke seluruh penjuru kota. Undangan grand opening kantor pusat dan gudang, Brebes Jaya Logistik. Sebuah nama yang mulai diperbincangkan sebagai kekuatan ekonomi baru di kota itu. Anissa mengantar sendiri undangan itu ke rumah orang tuanya, juga ke kantor polisi tempatnya bekerja. Semua orang bertanya-tanya, siapa pemilik perusahaan misterius ini? Hari yang ditentukan pun tiba. Sebuah gudang raksasa yang modern berdiri megah di jalur utama Pantura, di pinggiran kota Brebes. Ratusan tamu undangan berdatangan. Ada pejabat daerah, pengusaha, kolega-kolega Anissa yang datang dengan penasaran, dan para tetangga yang masih menyimpan tanda tanya. Orang tua Anissa dan Pak Budi duduk di barisan paling depan. Wajah mereka memancarkan kebahagiaan. Di sudut lain, tanpa diundang, Rina datang. Ia baru saja kembali ke Brebes. Setelah hidupnya di perantauan tidak seindah yang ia bayangkan. Ia datang dengan niat untuk melihat seberapa menderita kakaknya, untuk memuaskan keegoisannya. Ia berdiri di belakang kerumunan, mengenakan pakaian modis, siap melontarkan cemoohan. Puncak acara pun tiba. Pembawa acara mempersilakan sang pemilik perusahaan untuk naik ke atas panggung. Semua mata menoleh ke arah gerbang utama. Namun, bukan mobil mewah yang masuk, melainkan becak tua milik Joko, yang didorong oleh seorang petugas keamanan. Becak itu diletakkan di sebuah panggung kecil berlapis kaca, seperti sebuah piala. Semua orang bingung. Tepat setelah itu, sebuah mobil Mercedes hitam mengilap berhenti tepat di depan lobi utama. Pintu terbuka, dan keluarlah seorang pria gagah mengenakan setelan jas mahal. Rambutnya tersisir rapi. Wajahnya bersih dan berwibawa. Pria itu adalah Joko. Seluruh hadirin terhenyak. Rahang mereka seolah jatuh ke lantai. Para tetangga yang dulu berbisik, kini saling pandang dengan wajah pucat. Rekan-rekan Anissa ternganga tak percaya. Dan Rina berdiri mematung. Tas bermerek yang ia genggam erat, jatuh begitu saja ke tanah. Matanya menatap nanar ke arah panggung. Ke arah pria yang pernah ia hina sebagai tukang becak miskin. Pria yang seharusnya menjadi suaminya itu, kini berdiri di sana sebagai seorang raja. Joko berdiri tegap di atas panggung. Mikrofon ada di genggamannya. Seluruh kerumunan hening. Napas mereka seolah tertahan, menunggu kata pertama dari pria yang baru saja meruntuhkan semua asumsi mereka. Joko tersenyum. Senyum tulus yang sama seperti saat ia masih mengayuh becak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya menggema, tenang dan berwibawa. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah, yang telah memberikan nikmat yang tidak terhingga. Hari ini, Brebes Jaya Logistik bisa berdiri bukan karena kehebatan saya. Ia berhenti sejenak, pandangannya menyapu seluruh tamu undangan, lalu berhenti dan tertuju pada satu titik. Pada Anissa, istrinya, yang berdiri di antara kerumunan dengan air mata yang mengalir di pipinya. Perusahaan ini, lanjut Joko, suaranya sedikit bergetar oleh emosi. Berdiri di atas pondasi yang dibangun oleh 2 orang hebat. Pertama adalah ayah saya, Pak Budi, yang mengajarkan saya bahwa jatuh bukanlah akhir, melainkan awal untuk melompat lebih tinggi. Dan yang kedua, Joko meletakkan mikrofon sejenak, lalu turun dari panggung. Ia berjalan membelah kerumunan yang secara otomatis memberinya jalan. Ia berjalan lurus ke arah Anissa. Semua mata mengikuti setiap langkahnya. Ia berhenti tepat di depan istrinya. Di hadapan ratusan orang, di hadapan mereka yang pernah mencibir dan meremehkan, Joko meraih tangan Anissa dan mencium punggung tangannya dengan takzim. Pondasi kedua, dan yang paling kokoh dari perusahaan ini, adalah wanita hebat di hadapan saya ini. Istri saya, Anissa. Joko kembali menatap kerumunan.
Saat saya bukan siapa-siapa, saat saya hanya seorang tukang becak yang dipandang sebelah mata, dia datang. Dia korbankan reputasinya, masa depannya, harga dirinya sebagai seorang polwan, hanya untuk menjaga kehormatan keluarga. Dia sabar menghadapi cemoohan. Dia tulus mendampingi saya dalam kesederhanaan, dan dia tidak pernah sekalipun mengeluh. Maka sesungguhnya, pemilik sejati dari semua ini bukanlah saya, melainkan dia. Joko kemudian menuntun Anissa naik ke atas panggung. Para tetangga yang dulu berbisik sinis, kini menundukkan kepala mereka dalam-dalam, malu pada diri mereka sendiri. Perwira polisi yang pernah menaruh iba, kini bertepuk tangan paling kencang, matanya menunjukkan rasa salut yang luar biasa. Di atas panggung, Joko mengambil sebuah plakat penghargaan tertinggi perusahaan yang sudah disiapkan. Mahkota seorang ratu terbuat dari emas dan permata. Tapi mahkota istri saya terbuat dari kesabaran, ketulusan, dan pengorbanan. Dan itu jauh lebih berharga dari apapun di dunia ini. Ucap Joko sambil menyerahkan plakat itu kepada Anissa. Tepuk tangan riuh membahana, mengiringi tangis bahagia Anissa di pelukan suaminya. Setelah acara selesai, satu persatu orang yang dulu meremehkan datang menyalami mereka. Bukan lagi dengan tatapan iba, melainkan dengan tatapan penuh hormat dan penyesalan. Di sudut ruangan, Rina akhirnya memberanikan diri untuk mendekat. Wajahnya basah oleh air mata. Riasannya luntur. "Mbak, Mas Joko, maafkan aku." Isaknya tertahan. Ia bersimpuh di kaki Anissa. Anissa, dengan kebesaran hatinya, segera mengangkat tubuh adiknya dan memeluknya erat. "Sudah, Rin. Semua sudah terjadi. Jadikan ini pelajaran untukmu." Joko menatap Rina dengan pandangan yang tenang. "Kebahagiaan sejati itu tidak diukur dari merek tas yang kamu pakai, atau semewah apa mobil yang kamu naiki, Rina. Kebahagiaan sejati itu ada di sini," katanya sambil menunjuk ke arah hatinya. "Di dalam rasa syukur dan ketulusan." Beberapa bulan kemudian, Anissa dan Joko menjadi pasangan yang paling dihormati di Brebes. Anissa tetap mengabdi sebagai polwan, bahkan kini ia lebih bersemangat karena ia tahu suaminya selalu mendukungnya. Joko, sang pengusaha sukses, tidak pernah melupakan dari mana ia berasal. Becak pertamanya masih terpajang di lobi kantornya sebagai pengingat. Mereka membangun yayasan untuk membantu para pedagang kecil dan para pengayuh becak di kota itu. Kisah mereka menjadi legenda, sebuah bukti nyata bahwa roda kehidupan memang selalu berputar. Dan di atas kesabaran serta ketulusan, akan selalu ada mahkota kehormatan yang menanti, yang disiapkan oleh Sang Maha Sutradara kehidupan. Tamat. Jangan pernah menilai seseorang hanya dari penampilan luarnya atau pekerjaannya. Seperti emas yang tersembunyi di dalam lumpur, nilai sejati seseorang seringkali terletak pada karakter, ketulusan, dan kerja kerasnya yang tidak terlihat. Cerita ini mengajarkan kita tentang arti sebuah pengorbanan, kesabaran seorang istri, dan bagaimana restu orang tua serta kepercayaan pada takdir Allah dapat membawa kita pada kebahagiaan yang tidak pernah kita duga. Kesetiaan dan ketulusan pada akhirnya akan mengalahkan penilaian sinis dari dunia. Jika kalian suka dengan cerita ini dan merasa terinspirasi, jangan lupa untuk memberikan like dan tinggalkan jejak di kolom komentar ya. Apa bagian favorit kalian dari cerita Anissa dan Joko? Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini, agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita menarik berikutnya. Terima kasih sudah mendengarkan.